Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi untuk pertemuan kedua ini pada weekly class UX Design with Hikmah, yang dimana yang kemarin itu yang dibahas tentang apa itu intro design, perbedaan Figma dan tools lainnya, dan intro design atau design thinking, dan UX research. Nah, di sini pematerinya mungkin ada beberapa udah yang kenal ya. Nah, pemateri di sini yaitu Kakanda Apriandi, dia desainer UX designer. Dan terima kasih juga karena masih mengikuti weekly class UX Design with Hikmah ini pada pertemuan kedua ini. Oke, langsung saja untuk menghabiskan waktu. Untuk schedule-nya itu kita adakan 4 minggu. Nah, dalam 4 minggu ini terdapat 2 atau 3 kali, 1 sampai 3 kali pertemuan, dan di mana setiap pertemuan ini kita mulai adakan setiap jam 10 sampai jam 12. Oke, nah pada topik kali ini Kak Aprandi, pada topik kali ini untuk desain with Figma pertemuan kedua, yang pertama desain proses atau empathize and define. Nah, yang dibahas nanti itu yaitu UX research, problem statement, user persona, how might we, atau HMW. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan ke pemateri yaitu Kak Apriandi untuk membawakan topik pada pertemuan kedua ini. Saya serahkan kepada pemateri. Sudah kelihatan share screen-nya? Iya, Kak. Oke. Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Oke. Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ketemu lagi ya. Ini pertemuan kedua. Kemarin pertemuan pertama kita bahas intro-intronya. Nah, pertemuan kode ini dan pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di topik-topiknya. Topik-topik. Nah, pertemuan kedua ini di sini kita bahas tentang kita masih desain proses 1 dan 2. Meskipun di sini kayak case 1, tapi sebenarnya di sini kita bahas empathize dan define. Nah, kenapa kita gabung? Karena kalau satu saja kemungkinan materinya sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau empathize, makanya kita gabung define supaya kita bisa maksimalkan 2 jam ini. Apalagi kan nanti ada juga sisi tanya jawab kan. Jangan sampai kalau misalnya kita jadikan 3 materi, masukkan juga idiot, nanti kan tidak cukup waktu untuk sisi tanya jawabnya, kayak gitu kan. Pasti nanti banyak juga nanti kan yang ditanya-tanyakan, soalnya jangan sampai ada yang tidak dimengerti. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak paham, jangan sungkan-sungkan tanya aja. Selama saya masih bisa jawab, pasti gue jawab kok. Tapi ketika misalnya aku belum tahu pertanyaannya, maksudnya belum saya tahu
pasti kita belajar bareng-bareng kok. Kita cari bareng-bareng di Google misalnya kan, gitu. Jadi nggak usah deh sungkan-sungkan. Saya mauku sih kayak lebih istilahnya adalah kita timbal baliknya, kalau bertanya langsung jawab, supaya kita kan ndak apa dia ndak hambar gitu kegiatan pertemuan tuh. Ya, lanjut. Seperti dijelaskan tadi moderator, topik kita ada 4 hari ini. Pertama, riset, bagaimana caranya kita ngeriset di pertemuan kedua ini. Yang kedua, dari hasil riset kita, gimana sih cara membuat problem statement atau kayak mengolah data-data yang dari hasil riset kita. Karena kebanyakan terutama saya kemarin sebelum belajar design thinking, saya pintar kayak misalnya wawancara orang, melakukan questionnaire melakukan dengan online, tapi setelah saya dapat data-datanya, nggak tahu diapain itu data-data. Nah, di sini kita akan belajar. Yang ketiga, membuat user persona. Nah, apa itu user persona? Nanti kita jelaskan. Dan home make way. Pasti penasaran kan? Tapi teman-teman kayaknya yang sudah tahu ini sudah tidak lazim lagi deh dengan istilah-istilah. Oke, lanjut. Nah, seperti yang jelaskan kemarin pertemuan pertama tentang design thinking yang kita mau pelajari selama kurang lebih seminggu ini. Bukan seminggu ya, kayak 8 kali pertemuan kalau digabungkan seminggu kan ya. Nah, di sini ada 6 proses. Tapi kita fokus saja sama 5 proses. Untuk implementasinya itu kita tidak masukkan, karena kan implementasinya itu berhubungan langsung sama programmer. Gimana caranya desain produk kita kolaborasi dengan programmer. Nah, kita sampai saja di testingnya atau UT-nya, usability testing. Nah, di sini juga design thinking ini bersifat non-linear, teman-teman. Jadi tidak ada beda kan dengan contohnya Scrum. Scrum kan harus sampai ujung baru bisa kembali ke tahap pertama kan. Kalau kita pakai design thinking ini bersifat non-linear. Jadi prosesnya gimana? Yang kita pelajari kan hari ini empathize sama define. Jadi nanti pada saat kita melakukan empathize atau empati kepada calon pengguna atau pendekatan dengan calon pengguna, setelah data-datanya kita ambil, kita masuk di define. Nah, ketika misalnya kita mulai buat definisi problem, masalah-masalah yang didapat, motivasi-motivasi dari calon yang akan menggunakan produk kita, tapi ada kayaknya masih ada data-data kurang deh. Nah, makanya dia bisa kembali ke empathize lagi. Bisa kembali ke empathize lagi untuk melengkapi data-datanya. Sama dengan proses selanjutnya. Misalnya sudah define, pindah ke ideate, ternyata idenya nggak ngeh sih kan, nggak ngeh. Nah, bisa kembali ke define atau langsung kembali ke empathize untuk memperoleh data-data dari calon pengguna. Itu bersifat non linear. Jadi tidak ada batasan mau kembali, tidak ada. Jadi bisa juga, ini kan kita startnya dari empathize, karena kini study case nanti kita mau ambil ini berawal dari produk baru, istilahnya belum ada, sudah ada mungkin tapi idenya belum ada kan. Makanya kita belajar start dari empathize. Bedanya kalau misalnya produknya sudah ada, tapi ada kendalanya di pengguna, ada banyak keluhan pengguna. Itu kita bisa start di testing, usability testing. Jadi kita teskan dulu kepada pengguna, baru kita dapat data-datanya. Nah, itu usability testing dicampur dengan empati kepada calon pengguna. Jadi dia bersifat non-linear, tidak ada aturan bahwa kita mulai dari sini, tidak ada aturan. Itu design thinking. Oke, lanjut. Nah, pertama kita masuk di topik pertama, yaitu empathize atau empati. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang tahu sih apa itu empati? Coba. Ada nggak yang secara apa yang dipahami lah tentang empati itu apa sih? Dan apa sih, biar nggak berhubungan dengan desain gitu, berhubungan dengan desain produk. Ada nggak yang bisa sebagai volunteer yang mengungkapkan tentang empati itu apa sih? Nah, benar.
kecil, peduli kepada apa itu, peduli kepada sesuatu. Boleh. Ada lagi nggak? Boleh bicara, boleh. Satu lagi deh, volunteer, yang apa sih tentang empathize atau empati? Mungkin ada di chat. Iya, kemampuan memahami emosional seseorang. Benar sekali. Kan Dafatur Rahman. Nah, kita lanjut. Betul sekali yang dikatakan teman-teman tadi. Peduli sama peduli sama teman dan sebagainya, itu empati semua. Misalnya ada masalah, misalnya sebentar kita naik motor, tiba-tiba ada teman kita jatuh, kita bantu cepat, itu empati. Kayak istilahnya emosional. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan dunia desain produk, apa sih itu empathize? Itu untuk mencari sebuah solusi, kita harus mencari tahu apa sih masalahnya dulu. Disinilah kemarin aku katakan bahwa tidak perlu pusing teman-teman kalau misalnya kau mau buat kau mau buat satu study case, tapi ide kalian belum ada. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ketika teman-teman melakukan desain prosesnya mulai dari awal sampai akhir, teman-teman akan mendapatkan ide-ide yang teman-teman yang awalnya tidak kepikiran. Nah, pertama di sini di empathize kita harus dulu cari problemnya atau masalah calon pengguna yang akan menggunakan produk ini apa sih? Di proses dari empati, tujuan utama kita adalah memahami apa kebutuhan pengguna kita, apa kebutuhannya, apa sih yang menjadi keinginannya. Itu yang harus kita cari dulu. Misalnya tentang perpustakaan atau pencarian buku yang kita mau bahas. Jadi yang kita tanyakan, apa sih kendalanya kalau cari buku di toko buku, Kak? Misalnya seperti itu. Ini bersifat wawancara. Nah, kenapa harus begitu? Karena produk kita pada akhirnya akan digunakan pada pengguna kita. Jadi bukan kita yang akan gunakan itu produk, tapi calon pengguna yang akan gunakan, meskipun nanti kita sendiri yang pakai juga kan. Nah, selanjutnya ini menurut Jack Dorsey, ini merupakan programmer, pengusaha, dan salah satu pendiri Twitter dan pendiri Square. Dia mengatakan, jika Anda ingin membangun sebuah produk yang relevan dengan orang, Anda harus menempatkan diri pada posisi mereka. Nah, ini nih. Makanya di luar sana sebenarnya di perusahaan besar kayak startup itu, orang yang bekerja sebagai riset itu sebenarnya kebanyakan bukan dari background IT, bukan dari background desainer. Rata-rata iya, tapi kebanyakan berasal dari orang-orang psikolog. Karena kenapa? Ketika misalnya kita mau berempati kepada orang, tahu apa sih keinginannya ini, kita harus menempatkan posisi kita, berada pada posisinya dulu. Kapan kau turun ke lapangan untuk istilahnya wawancara, kapan kau turun ke lapangan, terus kau menempatkan dirimu pada dirimu sendiri, tidak menempatkan dirimu pada kayak menjadikan dirimu sebagai calon pengguna, kau tidak akan bisa mendapatkan empati yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Nah, ini ilmu psikolog ini. Oke, terus selanjutnya, mulai mana nih? Kalau kita mau meriset, mulai dari mana Ki? Gitu kan? Pasti pertanyaan seperti ini rata-rata dipertanyakan teman-teman yang kayak istilahnya baru mulai terjun kan, baru mau mulai ngeriset, mulai dari mana Ki? Nah, di sini ini kalau di empati atau empathize itu kita disediakan namanya empathy map. Jadi itu kayak istilahnya arahkan Ki supaya ada arah tak untuk capai ke tujuan tak. Tidak kayak ngeriset doang, dapat datanya tidak ditahu, diletakkan di mana ini data. Jadi ada namanya empathy map. Di sini dibagi 4 kuadran. 4 kuadran ya, ada think atau berpikir, say, feel, dan do. Jadi ada yang apa yang dikatakan oleh calon pengguna, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dia lakukan. Nah, kita ini bagi 4 bagian. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, say
yang dikatakan pengguna saat wawancara. Misal, saya kurang paham nih apa yang harus dilakukan pada halaman ini. Misalnya produknya sudah jadi kan, aku nggak tahu nih diapain nih. Itu kan semua dikatakan. Nah, selanjutnya apa yang dipikirkan user saat menggunakan produk. Contoh, menjengkelkan sekali ini. Kalau begini, misalnya tentang perpustakaan kan, jengkel kok ke perpustakaan, sesekali cari buku, baru tidak ada bisa ditanya-tanya, itu kan seperti itu kan. Kayak istilahnya apa yang dipikirkan, yang selalu dipikirkan. Nah, yang ketiga, tes atau yang dilakukan pada produk, misalnya ada misalnya aplikasi, selalu kita refresh, kayak selalu kita bolak-balik di situ, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di situ. Yang ketiga, feel, apa yang dirasakan. Kayak biasanya kan sabar, bingung, khawatir. Nah, itu pembagiannya. Kayak penjelasan lebih lengkapnya deh dengan definisinya. Kuadran 1 itu kan apa yang dikatakan atau C-nya tadi. Jadi di sini kita bisa menempatkan atau insight yang berasal dari apa yang diucapkan oleh pengguna selama proses riset. Bisa hal-hal positif, sesuatu yang negatif, pertanyaan, dan pernyataan. Jadi itu semua, apa yang dikatakan, baik itu hal positif, negatif, apapun pertanyaan atau pernyataan, itu masuki di say atau apa yang dia katakan. Nah, contohnya, gambar tersebut maksudnya apa ini? Misalnya kita interview, ya baru ada pertanyaan bilang, maksudnya gambar ini maksudnya gambar apa ini? Itu masuk di say. Selanjutnya, contohnya, saya suka pakai aplikasi yang loadingnya cepat. Itu kan perkataan semua. Nah, selanjutnya, kuadran 2, penggunaan, apa yang digunakan, apa yang pengguna pikirkan. Nah, ini tempelkan insight yang dicatat pada saat melakukan observasi, apa yang membuat user terdiam, ragu, dan untuk menjawab atau kebalikannya, user tidak pernah diam dan selalu mengucapkan apa yang dia pikirkan, atau sedikit berbicara tapi berinteraksi dengan baik dengan produk yang diinginkan. Nah, contohnya kayak sudah berulang kali dijelaskan tapi saya tetap tidak paham. Bahkan dia katakan, wah ini gampang. Oh ini gampang, tapi selalu berpikir maksudnya dia kayak nggak mau dibilang kayak nggak tahu, biasanya ini mah gampang, tapi berulang kali ulang selalu berpikir ini diapain, dan dia nggak paham. Nah, di sini kata-kata seperti ini bisa kita masukkan dalam diagram thing-nya. Nah, itu kan tadi 4 kan pembagian. Selanjutnya yang ketiga, apa yang pengguna rasakan. Nah, di kuadran ini kamu dan tim bisa fokus pada insight yang berkaitan dengan perasaan pengguna, emosinya. Biasanya akan berupa kata-kata sifat yang berikan sedikit konteks pada emosi yang dirasakan. Contohnya, tak sabar, landing page terasa lebih lama dari biasanya, bingung, terlalu banyak pilihan yang ditawarkan. Nah, jadi itu berkaitan dengan rasa yang diungkapkan gitu. Yang keempat, kuadran keempat, apa yang pernah dilakukan atau yang pengguna lakukan. Nah, ini di kuadran yang mudah untuk diisi karena tidak bisa dengan jelas melihat apa yang pengguna lakukan saat berinteraksi dengan produk. Tidak perlu semua yang dilakukan ditulis sih, tapi buat kesimpulan yang menarik untuk ditulis di sticky note. Istilahnya, makanya pada saat kita interview, pada saat kita lakukan observasi ke calon pengguna, kita juga tidak melihat dari segi jawabannya tok saja, tapi dari segi apa yang dilakukan, apakah dia garuk-garuk kepala, apakah dia begini, artinya dia secara psikologi kan dia kan bingung apa yang dilakukan. Contoh, terus menerus klik tombol yang berwarna abu-abu, selalu khawatir selalu melewati teks yang panjang. Misalnya ketika ada
petunjukkan, dia scroll aja ke bawah, langsung klik next misalnya kan. Itu menjadi kelakuan semua, itu bisa kita masukkan dalam empathize kita. Nah, selanjutnya, ini bingung gak nih? Soalnya ini kalau misalnya saya bawakan selalu materi kayak saya desain proses, empathize, defend, idiot, pasti kebanyakan teman-teman yang mendengarkan itu pusing, nggak tahu kenapa. Apakah caraku nggak baik atau gimana? Tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudnya. Nah, selanjutnya, mengapa empathy map penting? Pasti bilang apa maksudnya tadi itu empathy map-nya. Ini menurut dari UF Kolektif, peta ini harus memperjelas hasil wawancara pengguna. Kamu bisa memahami keinginan dan kebutuhan user lewatnya. Jadi nanti itu empathy map itu ketika sidangnya kayak misalnya sudah melakukan riset, kan kita catat-catat atau kita rekam. Pada saat kita sudah misalnya selesai, kita dengar kembali, baru kita catat di sticky note. Biasanya kan sticky note, baru kita petakan, baru setiap kata-kata apa yang dia rasakan, apa yang kita lihat tadi kelakuannya, kita petakan di situ, kita simpan di mana. Seperti itu. Jadi ini akan sangat menjelaskan hasil wawancara pengguna nanti. Mungkin sekarang karena belum kita praktekkan, teman-teman masih bingung apa sih pengaruhnya. Nah, selanjutnya kata-kata dari Karin Fondri, katanya peta ini tidak harus diisi lewat wawancara. Kamu bisa mendapatkan datanya dari survei atau riset lainnya. Jadi bukan hanya dari wawancara, dari riset dapat cepat, kayak contohnya questionnaire melalui Google Form, itu bisa kita dapat data-datanya ini. Bukan hanya terjun langsung ke lapangan, kayak wawancara langsung calon pengguna atau melakukan observasi langsung. Enggak, meskipun melalui survei dan riset bersifat online, itu bisa kita dapatkan data-data seperti ini. Dan menurut juga Customer Think, ini berasal dari situs Customer Think, mengatakan bahwa bukan hanya dari segi produk desain saja, peta ini juga bisa dipakai untuk memahami pelanggan, hal yang dilakukan departemen pemasaran atau penjualan. Nah, ini luar biasa sebenarnya ini empathy map. Kalau teman-teman sudah paham ini sangat selalu dipakai kalau misalnya kita tahu apa sih kebutuhan pelanggan, apa sih yang menjadi kebutuhan pasar dan penjualan dari segi data-data yang diambil dari riset yang sudah ada. Makanya itu kenapa itu kayak contohnya Facebook, kayak istilahnya jual-jual data, itu data yang sangat berharga sekali menurut dia. Karena ini yang kita ini sebagai orang yang belum paham dalam dunia bisnis besar, kita tidak tahu apa maksudnya itu cuma nama, cuma nomor handphone dan sebagainya. Kenapa istilahnya cuma kata-kata dalam Facebook itu, kenapa itu sangat mahal sekali diperjualbelikan? Karena di sini akan mempengaruhi pemahaman tentang calon pelanggannya dan bagaimana cara memasarkan produknya dan sebagainya. Di sini kayak sesuatu yang sulit dipahami bagi teman-teman yang tidak terlalu paham tentang begini, tidak terlalu paham tentang bagaimana cara mengolah data. Tapi ini sangat luar biasa dibutuhkan dalam dunia perusahaan. Nah, apa sih tips menggunakan empathy map? Pertama, tentukan dulu fokus dan tujuan. Tujuan tak mau lakukan riset apa dulu? Misalnya kita ngeriset apa dulu? Jangan kita melihat dari empathy map-nya tadi, kita ikuti semua. Jangan. Tujuan tak dulu apa? Goals tak apa? Ketika misalnya goals tak belum jelas, terus ikuti semua empathy map-nya, makanya kasih jelas dulu goals tak apa. Nah, ketika goals-nya udah jelas, baru mulai muncul pertanyaan-pertanyaan pastinya. Misalnya tentang ya, tadi tentang buku. Goals-nya kan kita mau tahu kondisinya apa yang dirasakan orang-orang yang pecinta buku, yang suka membeli buku.
Goals itu kan contohnya, apalagi goalsnya kayak kita mau tahu ini orang ketika membeli buku susah nggak atau tidak, maksudnya kayak gitu. Kita harus tahu dulu goals kita apa. Yang kedua, gambarkan dunia di luar pengguna. Gambarkan dunia di luar pengguna. Kayak apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan dan katakan, dan apa yang Anda dengar. Jadi harus teman-teman harus paham itu semua. Kayak istilahnya gambarkan dunia di luar pengguna. Sampai sini mengerti nggak? Mengerti nggak sampai di sini? Ini. Iya, Kak. Oke. Yang ketiga, gambarkan pemikiran pengguna. Jadi kayak istilahnya, itu bisa dikatakan ketika kita melakukan riset, kita harus menempatkan diri kita kepada diri calon penggunanya, bukan pada diri kita masing-masing. Kayak istilahnya menempatkan posisi kita pada posisi siapa yang akan menggunakan produk yang kita akan riset ini. Gitu. Selanjutnya, simpulkan empathy map. Itu tipsnya, ada 4 tipsnya di sini. Selanjutnya, itu tadi tentang empati atau empathize. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas nggak? Atau ada gimana? Silakan. Dengan teman-teman sempat ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham dari penjelasan sebelumnya? Iya, silakan. Silakan saja, langsung buka open mikrofonnya. Nah, Beka. Ya, silakan. Berarti bisa dibilang ini kita seorang desainer harus menempatkan diri tak ke pengguna. Maksudnya setiap desain harus kita berpikir, oh kira-kira nih pengguna maunya begini. Bagaimana kalau misalnya pengguna itu merasa cukup nih dengan ini, tapi kita bikin improve sendiri untuk mungkin bisa memperbaiki atau bagaimana? Iya, benar. Benar dikatakan bahwa kita harus menempatkan diri kita kepada calon pengguna. Maksudnya apa? Bukan diri kita maksudnya, tapi cara berpikir tak. Contoh, misalnya kita pakai produk A misalnya, tapi misalnya kita jangan posisikan kita sebagai kita yang akan buat aplikasi itu. Saya posisikan ketika misalnya saya pakai ini aplikasi, apa yang saya lakukan. Contoh, misalnya aplikasi OVO misalnya kan, itu kan OVO kan bukan kita yang buat kan. Waktu kita buat pasti banyak kendala-kendala. Ya, berarti kalau ini jeleknya ini, kalau begini. Contoh misalnya tombol. Kalau misalnya kau menggunakan tombol sebagai pengguna, enakmu bagaimana? Benar sih juga dikatakan bahwa bisa kita pakai asumsi sendiri, tapi sesuaikan dengan apa yang dirasakan kalau misalnya orang yang tidak mengerti teknologi, tidak mengerti ini berada di posisi itu. Kayak istilahnya seperti itu. Ini lebih ke psikologi ya. Kayak seperti itu, kayak ya tidak apa-apa kita bikin improve sendiri, tidak apa-apa. Tapi kan nanti kan desain yang kita buat akan diadakan juga sebelum kita buat secara langsungnya, kayak misalnya diprogramkan bersama developer, kan harus dulu kan usability testing kan, harus dites dulu. Dari hasil testingnya itulah yang akan mensimpulkan nanti apakah ini layak untuk dibuat atau enggak. Kayak apa ya? Ketika misalnya ini hasil usability testingnya itu tidak baik, artinya kemungkinan kebutuhan pasar itu tidak akan baik. Ini istilah bahwa kita harus memposisikan diri kita kepada calon pengguna. Itu artinya jangan cuma kita bermain di bermain di visual saja. Kayak istilahnya ini cantik deh, ini bagus deh secara pandangan kok. Tapi dilihat dari sisi orang-orang yang tidak mengerti seni, bisa nggak dia paham?
Seperti itu mungkin. Masih ada? Bagaimana Kalau peserta enggak, masih ada pertanyaan atau untuk kurang paham, kalau kurang ada mungkin bisa lanjut ke nanti di pertanyaan selanjutnya. oke, lanjut ya. Nah, kita masuk di divine. Nah, setelah kita melakukan empati tadi atau riset ke calon pengguna, nah di sini kita olah datanya. Di sinilah kita olah datanya. Jadi nanti di sini teman-teman pertemuan kedua ini belum kita terapkan kayak apa lagi study case-nya. Ini pertemuan kedua ini kita belajar dulu tahap pertamanya dan tahap keduanya. Nah, pertemuan ketiga nanti kita sudah masukkan di situ study case-nya. Nah, nanti di sini study case-nya di pembelajaran ini kita ambil tentang donor darah. Jadi nanti pertemuan ketiga nanti saya akan riset di sini. Nanti hasil risetnya kita tampilkan di pertemuan ketiga. Nah, itu akan berkelanjutan. Setelah kita tampilkan hasil risetnya, hasil empathize-nya, hasil divine-nya, nah, itu sudah ada. Nanti kita lanjut materinya, materi tentang idiot. Nah, ketika misalnya sudah kita lanjut materinya idiot, otomatis pertemuan selanjutnya kita munculkan itu study case yang donor darah itu apa ide-idenya. Nah, teman-teman juga nanti bisa ambil sendiri study case apa yang teman-teman ingin ambil tentang apa. Jadi tidak usah pikirkan bilang idenya apa, tentang apa saja dulu. Nah, jadi nanti sementara kita belajar, teman-teman juga sementara kerja juga study case-nya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang study case-nya, kalau kita seakan-akan jadi kayak bicara langsung, kayak istilahnya, bagaimana ini Kak, kalau study case-ku seperti ini, pasti dikasih solusi sesuai dengan study case apa yang kalian ambil. Contohnya kan study case yang kita ambil nanti di pembelajaran ini kan tentang donor darah. Nah, sementara study case yang teman-teman ambil kan untuk berbelajar yang ini, untuk study case-nya sendiri, itu tentang misalnya pendidikan. Itu kan beda kan? Beda tentang pendidikan sama donor darah. Jadi bisa nanti disesuaikan. Tapi tidak jauh beda sih cara risetnya, tidak jauh beda sih cara pengambilan keputusan idenya, seperti itu. Jadi pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga nanti, hari Jumat ya. Hari Jumat, nanti kita sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu hasil riset dan hasil definition problem dari donor darah itu. Tentunya study case yang akan berkelanjutan nanti. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di materi prototype. Sebelum masuk di prototype, ngedesain gitu, kita bahas dulu hasil idiotnya dari donor darah itu. Kayak istilahnya berkelanjutkan nanti. Jadi teman-teman, harapanku sih ada juga study case-nya. Jadi nanti pas selesai pembelajaran, kita adakan kayak istilahnya presentasi karya-karya teman-teman. Kita review bareng-bareng karya teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa itu sudah bisa di-upload sebagai portfolio. Itu menambah portfolio teman-teman, luar biasa loh. Belajar bareng-bareng baru jadi satu portfolio. Oke, lanjut divine. Nah, divine ini definisinya itu pada saat proses empathize kita kan sudah menemukan goals-nya apa dari hasil riset-riset dari calon pengguna yang produk kita nanti kan, mulai dari goals-nya, motivasinya, dan problem penggunanya. Tentunya masalah pengguna yang kita temukan nggak hanya satu saja, pasti banyak kan, banyak sekali malah masalah-masalahnya, dan tidak menutup kemungkinan hampir sama aja sama masalahnya kan. Nah, proses divine ini bertujuan untuk menentukan masalah apa sih yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah semua masalah kita selesaikan. Misalnya kita wawancara 5 orang, satu orang itu masing-masing 7 masalahnya, ada 7 poin dicatat masalahnya, ada di samping tujuannya apa dan motivasinya apa, masalahnya banyak banget, ya kan? Mana lagi yang 4 orang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa enggak kita selesaikan aja semua masalahnya? Kenapa enggak kita selesaikan aja semua masalahnya? Itu pasti bilang kan, selesaikan aja kali ya, enggak usah kita seleksi. Enggak mungkin lah kita selesaikan semuanya. Misalnya kita pakai ambil contoh saya wawancara ya. Misalnya kita wawancara 10 orang misalnya. 10 orang.
terus kan masalahnya banyak sekali kan. Meskipun satu orang satu masalah, terus ada 10 problem yang berbeda-beda lagi. Baru kita mau buatkan solusi semua itu masalahnya. Emangnya bisa kita buat satu sistem, misalnya bentuk aplikasi ya, karena kita kan buat nanti sistem bentuk mobile atau web kan. Bisa nggak kita buatkan semua solusi itu? Nah, pasti kita kewalahan dong. Satu solusi saja untuk satu masalah itu memerlukan proses yang sangat sangat istilahnya berpikir keras sih, karena yang kita pikirkan bukan hanya satu orang, yang kita pikirkan kira-kira solusi ini tepat enggak sesuai dengan masalah orang-orang gitu. Makanya perlu kita dulu definisikan dulu problem-problemnya gimana sih caranya. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Ada 3 di sini. Seperti di topik tadi kan ada 4, tadi kan 1, 2. 1 sudah. Ini 3 lagi. Pertama, di prosesnya define ada 3. Penentuan problem statement, user persona, dan home make way. Kita bahas satu persatu. Nah, problem statement. Contoh tadi kan kita dari awal kita ngambil contoh kan dari pembelian buku. Coba bayangin deh, kita mau kayak mempermudah proses beli buku. Kita mau mempermudah proses beli buku. Kira-kira mungkin begini problemnya. Bang Budi seorang pria berumur 24 tahun yang sudah sudah suka banget baca buku. Dia butuh sebuah cara agar dia bisa dapetin buku yang dicarinya dengan mudah. Nggak perlu keliling-keliling toko buku buat nyari-nyari, dan bisa sekalian lihat-lihat kalau ada yang buku yang menarik. Nah, ini diambil dari risetnya. Ini menarik. Diambil dari risetnya. Misalnya, risetnya kan sudah pasti banyak poin-poin yang kita ambil dari masalah-masalahnya kan. Mungkin masalahnya ada orang yang itu kesulitan cari buku. Yang kedua, malas keliling-keliling juga toko buku. Jadi tidak perlu lagi keliling-keliling toko buku katanya. Ada juga mengatakan mungkin dia suka cari buku tapi sulit ada biasa dia tahu judul buku tapi kesulitan cari buku di tempat buku, dijual penjual buku kan. Bisa juga keinginannya sih sementara cari-cari, tapi kayak tiba-tiba ada apa buku yang enggak pernah bayangkan tapi muncul kayak mungkin itu hasil risetnya kan. Nah, disinilah kita buatkan problem statement dari hasil risetnya. Nah, di sini kita pakai kata Bang Budi itu cuma bukan satu orang, kayak ambil saja perumpamaan satu orang, kayak istilahnya mendefinisikan saja umurnya. Di sini biasanya seorang pria berumur 24 tahun, bukan hanya satu orang di sini, kayak istilahnya dari semua yang kita riset umurnya berapa, misalnya ada 24 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 17 tahun. Ya, kita simpulkan umur pertengahan lah kita ambil sebagai contoh riset gitu. Atau kita bisa ambil bahwa target pengguna produk kita umurnya berapa. Nanti kita target penggunanya. Nanti yang menggunakan produk ini umur berapa nanti yang kira-kira menggunakan produk ini. Misalnya aplikasi ini nanti. Nah, itu juga sangat berpengaruh di desainnya nanti. Karena kan umur yang di bawah 17 tahun kan ada style-style khusus untuk anak-anak, ada style-style khusus untuk orang-orang dewasa, ada juga style-style khusus untuk orang tua, mulai dari fontnya, ukurannya berapa. Nah, di sini kita bisa ambil juga sebagai dimasukkan di problem statement-nya. Nah, di sini ini pertama tentang problem statement pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira cukup nggak itu? Kira-kira cukup nggak itu kalau problem statementnya kayak gitu? Kayak gini, Bang Budi seorang pria 24 tahun yang suka banget baca buku, dia butuh sebuah cara agar dia bisa dapetin buku yang dicarinya dengan mudah lagi. Dan enggak perlu lagi keliling-keliling toko buku buat nyari-nyari, dan bisa sekalian lihat kalau ada yang buku yang menarik. Nah, pertanyaannya, apakah itu cukup? Mungkin cukup ya,
Tapi misalnya kita ubah deh, kita ubah dikit, bilang Bang Budi suka baca buku, dia butuh cara untuk dapetin buku yang dicarinya dengan mudah, dan jika bisa mendapatkan rekomendasi buku yang menarik. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa dengan yang pertama? Nah, yang pertama ini menggunakan umur. Artinya kisah rantai itu tidak secara umum. Toh, yang kedua ini enggak. Nah, perbedaannya di sini, kalau kalian perhatikan, problem statement yang sudah diubah sama sekali nggak ada data-data tokonya juga, toko bukunya. Sehingga solusi yang akan kita buat nggak akan terpaku sama toko buku yang dan lebih inovatif. Pasti kalau ada misalnya kita ngeriset baru di depan kita problem statement kan, pas problem statementnya kan ada toko buku. Pada saat kita buat idenya, oh iya, apa yang bisa dilakukan di toko buku, itu kan istilahnya terbatas di cara pencarian ide tak? Terbatas di pencarian ide tak? Nah, karena nggak terpaku pada toko buku, kita bisa eksplorasi yang lebih luas lagi. Kayak bahu bukunya itu pun nggak harus ada di bentuk fisiknya, karena zaman sekarang kan smartphone juga sudah bisa buat baca buku. Jadi seperti itu. Kayak problem statement ini sangat mempengaruhi pola pikir kita nanti ke depan saat pencarian ide. Karena kenapa? Pasti mengacu terus kepada problem statement, user persona nanti juga, dan homework nya nanti setelah ini. Pasti mengacu ke situ, Ki. Pada saat kita mencari ide nanti. Nah, gitu. Nah, dan dengan mengubah problem statement tadi, pandangan kita terhadap sebuah masalah dan cara menyelesaikannya pun dapat berkembang. Mungkin secara saya juga kemarin pada saat belajar, saya bilang, apa bedanya ini? Tidak ada bedanya sama sekali kok. Iya, tapi benar, pada saat pencarian ide pola pikir kita berubah. Karena yang selama ini ada kata-kata toko bukunya, akhirnya pada saat pencarian ide ya, pola pikir kita selalu toko buku. Yang dipikirkan di imajinasi kita, toko buku kalau keliling kak, stuck di situ pemikiran tak, enggak sampai ke meluas pemikiran tak, gitu. Itu gunanya problem statement. Mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi di dunia perusahaan besar ini sangat berpengaruh. Inovatifnya produknya tergantung dari risetnya dan problem statementnya sebelum menjadi ide, gitu. Nah, sekarang sebelum kita user persona, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi yang belum paham. Tidak apa-apa, kita tanya jawab sebelum nanti buka tanya, nanti saya tanya jawab. Oke, bagaimana teman? Mungkin ada sedikit pertanyaan atau masih kurang paham, atau masih ada yang menjanggal pikirannya tentang penjelasan-penjelasan yang telah dikatakan oleh Kak Apriandi. Kalau memang ada pertanyaan, mungkin bisa di mikrofonnya diaktifkan atau lewat chat saja. Ya, kalau nggak ada lanjut aja ya. Ya. Selanjutnya yang user persona. Kita tahap kedua di empathize. Tahap kedua di divine. Persona itu karakter fiksi. Jadi karakter bukan kisah satu orang tok saja. Jadi kayak karakter fiksi saja, tidak ada orangnya. Kita kayak istilahnya berasumsikan saja. Karakter fiksi yang Anda buat berdasarkan penelitian Anda untuk mewakili berbagai jenis pengguna. Yang mungkin menggunakan layanan, produk, situs, dan merek yang Anda dengan cara yang serupa. Menciptakan persona membuat desainer untuk memahami kebutuhan pengalaman, perilaku, dan tujuan pengguna. Nah, itu definisinya. Kayak istilahnya kita buat kayak istilahnya fiksi, kayak istilahnya catatan-catatan pengguna, misalnya namanya siapa, terus apa kebiasaannya gitu. Dari mengambil juga dari data-data dari hasil riset kita. Itu diambil dari situ, bukan hanya kayak terserah kita, enggak, tetap mengambil dari problem statement-nya, mengambil dari hasil risetnya, baik itu dari wawancaranya ataupun dari user kayak listener-nya gitu.
Nah, menurut Alan Cooper itu mengatakan bahwa dia merupakan software designer, programmer, dan ini dikatakan sebagai bapaknya Visual Basic. Dia pernah mengatakan bahwa persona adalah satu-satunya alat desain paling kuat yang kami gunakan. Mereka adalah fondasi untuk semua desain yang diarahkan pada tujuan selanjutnya. Persona memungkinkan kami untuk melihat cakupan dan sifat masalah desain. Mereka adalah cahaya terang yang kami gunakan untuk melakukan operasi. Jadi bahkan Alan Cooper mengatakan bahwa ini merupakan fondasi kuat yang kami gunakan, yaitu user persona. Karena itu akan tahu bahwa yang akan gunakan nanti ini produkku karakternya seperti ini, mulai dari apa yang biasa pakai, apa merek brand yang dia pakai, dia tahu semua. Jadi dia kondisikan misalnya dari hasil riset kebanyakan pakai brandnya itu pakai Mac semua atau pakai Apple semua atau pakai ya gitu kan, otomatis kan bisa kita putuskan kan pembuatan desainnya itu pakai platform apa kita buat. Jadi lihat dari user personanya. Nah, ini 10 elemen-elemen untuk user persona. Kita bisa lihat di sini ada 10 di sini standarnya teman-teman, tapi enggak perlu juga mengikuti semua ini. Sesuaikan saja dengan study case teman-teman, apa yang mau buat. Pertama itu profil, nomor angka 1 itu profil, mulai dari namanya, tanggal lahirnya dan sebagainya. Tapi ini bersifat fiksi ya, bukan orang saja, diambil dari data-datanya. Yang kedua, personality. Bisa diri personality bagaimana, kepribadiannya bagaimana. Selanjutnya, yang ketiga, di situ dilihat dari referensinya dan influence-nya bagaimana. Referensinya ada bagaimana. Yang keempat itu dari kata-katanya. Apa sih yang menjadi code-nya, apa sih yang menjadi prinsip hidupnya. Nah, yang kelima itu teknologi expertise-nya. Dia kayak apa yang yang kuasai di teknologi, kayak misalnya bisa ki ngedesain, bisa ki orangnya bisa ki Excel dan sebagainya. Yang keenam itu user experience goals, kayak istilahnya apa sih yang menjadi tujuan dari pengalamannya, apa yang menjadi tujuannya, misalnya ada aplikasi ini atau ada produk ini. Itu di nomor 6 ya, ke-6 ada makanya. 7 apa yang sering digunakan, platform apa yang sering digunakan, apakah dia sering gunakan misalnya laptop, atau bisa juga sering digunakan WhatsApp misalnya. Kayak istilahnya platform apa yang dapat, atau device apa yang dia pakai. 8 domain detailnya, kayak istilahnya banyaklah di situ. Yang ke-9 itu apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak pernah lakukan. Yang 10 brand produknya, misalnya kayak dia brand-brand yang sering digunakan, misalnya sering pakai Gucci dan sebagainya, pakai Mac dan sebagainya. Kayak biasanya brand-brand yang paling sering digunakan. Ini 10 elemen yang ada di user persona yang istilahnya standarisasinya. Tapi tidak semua sih harus ada. Tidak semua harus ada. Tergantung dari data-data yang kita inginkan dan tergantung dari goals yang kita inginkan. Nah, karena kita ini tidak sama dengan user kita. Jadi kayak jangan jadi posisikan diri, sekali lagi jangan posisikan dirimu sebagai dirimu sendiri. Jadi karena kamu itu bukan yang akan menggunakan aplikasi itu kan, kau cuma pengembang aplikasi itu. Jadi kamu harus membuat dulu user persona untuk menjadi patokan desainnya bagaimana nanti, idenya bagaimana nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini tools-tools yang teman-teman bisa pakai, namanya draw.io, ada juga Expressia, ada juga HubSpot. Tapi teman-teman kalau misalnya sudah biasa pakai Figma atau Adobe XD,
Nah, bisa dibikin di situ, tapi kalau teman-teman nggak tahu, bisa pakai ini platform tools ini draw.io, karena di sini sudah disediakan template-nya, jadi tinggal diisi kayak diisi aja. Nah, kalau pakai Figma atau Adobe XD kan kita harus perlu dulu apalagi namanya buat dari awal kan, meskipun kita bisa lihat dari internet banyak contoh-contohnya. Nah, kalau teman-teman pakai ini bisa. Kalau saya paling sering, saya nggak pernah sih pakai ini, tapi biasa dibuka, oh ternyata ada bener sih template-nya. Saya langsung saja kerja di Figma atau di Adobe XD. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini dilihat dari pertama kan ada goals-nya. Nah, ada di sini juga di biodatanya. Nah, ini ada juga profilnya. Nah, ini kan kalau dilihat dari semuanya ini kan dari 10 elemen tadi, tidak ada kan, ada kan tidak ada. Jadi sesuaikan saja apa yang data-data ya teman-teman, apa yang diinginkan, masukkan di user persona. Jadi di sini gambarnya random sih, mau ambil kita ada apakah ada user persona perempuan, ada juga sebagai laki-laki. Jadi istilahnya menggambarkan bahwa jika penggunanya seorang laki-laki, apa yang dia rasakan, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi goals-nya ketika ada produk ini. Dari data-data yang kita ambil dari empathize tadi, ya, dan dari problem statement-nya juga. Dia juga ada juga personality-nya, apakah dia introvert atau dia pemikir. Di sini juga brandnya, misalnya dia selalu pakai Facebook dan Instagram. Ini juga contohnya, sama, hampir sama. Tapi di sini kan tidak ada brandnya ditampilkan. Mungkin dari hasil risetnya dia tidak butuh maksudnya data yang dia butuhkan tidak butuh apakah dia tahu brand apa yang digunakan, gitu kan? Brand produk apa, logo brandnya apa yang sering digunakan. Sementara kita kan tidak butuh itu kita tidak butuh tidak butuh dari brandnya itu untuk masukkan di data-data kita. Jadi sesuaikan saja. Nah, di sini juga kan ini contohnya umurnya di sini bukan 25 sampai 35 tahun. Nah, dia tidak mengambil satu umur saja. Nah, itu artinya bahwa user persona ini merupakan kayak fiksi saja untuk menggambarkan siapa yang akan gunakan produk kita. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut di Homemake Way. Mungkin nanti pick up untuk Satu terakhir. Kalau lagi memang peserta ingin bertanya, langsung saja aktifkan mic-nya. Iya, langsung saja. Lanjut ya. Lanjut juga. Tunggu. Oke. Sekarang kita masuk di Homemake Way. Ada yang tahu nggak apa itu Homemake Way? Nah, jadi Homemake Way itu cara untuk mengubah sebuah masalah menjadi pertanyaan. Kan tadi kita sudah buat tuh problem statement-nya atau definition problem-nya kan. Nah, bagaimana caranya kita ubah itu kata-kata menjadi satu pertanyaan? Dengan mengubah masalah menjadi pertanyaan, kita mengubah mindset kita bahwa masalah itu pasti dapat diselesaikan. Ya kan? Misalnya tadi kan dalam bentuk definisi. Tapi di problem statement tadi bukan, jangan teman-teman bilang harus buat definisi ya. Tapi teman-teman bisa juga bentuk poin-poin saja, boleh. Tergantung dari teman-teman. Mau bentuk poin-poin saja nanti itu problem statement-nya, boleh juga. Nah, boleh juga dalam bentuk definisi atau kata paragraf boleh. Nah, dari problem statement di situ, kita buat satu pertanyaan. Nah, namanya Homemake Way atau bagaimana cara kita. Kita supaya bisa mengubah mindset kita bahwa ya istilahnya
Misalnya berpikir kayak lucu sih, kita sendiri bikin pertanyaan baru jawab sendiri. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini home make way itu menantang kita agar berpikir lebih terbuka dan inovatif. Contohnya kan ini ada 3 kan, home make way. Gimana caranya kita? Nah, pertama, how, menjelaskan bahwa kita ini belum punya belum punya jawabannya. Jadi seakan-akan ini kita belum punya jawabannya. Yang kedua, make atau caranya, itu menekankan bahwa solusi kita mungkin ya, tanda petik mungkin, adalah solusi yang tepat, tapi bukan satu-satunya solusi yang tepat. Nah, mengerti maksudnya ini Kak? Artinya ini ditekankan kita mencari solusi bukan hanya satu tok saja. Makin banyak makin bagus. Nah, why kita tunjukkan bahwa bahwa ide kita ini adalah solusi yang itu hasilnya itu dari kolaborasi. Nah, ini bagusnya sebenarnya ini di sini kita main tim, baru makin banyak kalau ada tim itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kita bayangkan ternyata dipikirkan sama teman-teman gitu. Nah, masih bingung caranya gimana? Nah, ambil insight atau informasi penting dari problem statement kita. Misalnya tadi kan contoh yang kita ambil kan itu dari problem statement kita, yaitu kan tentang apa tadi itu, tentang buku ya, tentang pencarian buku. Nah, berdasarkan problem statement yang kita udah kita tentuin di atas atau tadi di setelah ini, sebelum ini, ada 2 insight yang dapat kita ambil. Contohnya, pertama, gimana caranya supaya Bang Budi bisa mudah dapatkan buku yang diinginkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, dan supaya Bang Budi mendapatkan rekomendasi buku-buku yang menarik. Misalnya kita ambil tarik dua kata itu. Bagaimana caranya Bang Budi itu bisa mendapatkan buku, dan bagaimana caranya Bang Budi bisa mendapatkan rekomendasi buku-buku yang menarik. Nah, kalau gini, kita bisa kan melihat problem tersebut sebagai sesuatu yang dapat di-solve kan. Nah, jadi bagaimana caranya dari problem statement tadi kita tarik kata-kata pentingnya, mana informasi-informasi penting yang kita tarik dan diambil untuk menjadikan sebagai home make way-nya, untuk dicarikan pertanyaan, jadikan sebuah pertanyaan. Nah, tapi tunggu, kalau masih bingung gini, kita bisa menentukan hal yang berbanding terbalik 180 derajat. Pertanyaannya apa? Apa yang menghentikan kita? Pasti bilang kok tidak ada hubungannya sama buku? Kenapa pertanyaannya? Apa yang menghentikan kita? Pertanyaan ini kita gunakan untuk mencari tahu apa sih kesulitan Bang Budi kalau nyari buku dan mendapatkan rekomendasi buku yang menarik. Pasti tidak ada hubungannya kan? Nah, karena ketika kita misalnya pertanyaannya kayak gini, misalnya bagaimana cara Bang Budi untuk mendapatkan buku dengan mudah? Jawabannya kan tidak terlalu meluas gitu. Teman-teman sih biasanya paling buat aplikasi pesan buku dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya kayak gini, apa yang menghentikan kita untuk jawabannya itu biar bukan tujuannya untuk buku, itu akan muncul semua pertanyaannya. Dan disinilah nanti masuk di idiot, nanti pertemuan selanjutnya kita masuk di idiot, muncullah ide-ide dari hasil home make way yang kita buat, merujuk pada problem statement sama user persona kita. Nah, seperti itu. Kayak pertanyaan di sini kayak menjawab ini, nanti kita sendiri bikin pertanyaannya. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita praktikkan juga kan kan nanti study case-nya kan sudah kita mulai juga minggu depan ya, Jumat. Kita nanti kan mulai di situ juga review study case pertama, hasil empathize dan define-nya. Di situ kita praktekkan nanti juga bagaimana cara mengolah data yang benar sih, kalau misalnya sudah ada benar datanya. Nah, di sini kita masih belajar teorinya. Nah, oke, sampai situ ya. Sekarang aku kembalikan di moderator, silakan.
Oke, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Kak Priandi, materi pada pertemuan ini. Nah, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada di pikirannya yang menjanggal tentang materi-materi yang dibawakan oleh Kak Priandi ini. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya atau bisa juga bertanya di lewat chat kalau memang tidak mengaktifkan mikrofonnya. Oke, silakan. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Ya, silakan saja. Iya. Ya, Diki. Gimana teman? Silakan. Mungkin ada yang mau silakan saja bertanya. Langsung saja aktifkan mic-nya. Bisa juga di grup chat saja, boleh. Iya. Hmm. Gimana teman? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik. Atau Enggak, saya enggak. Silakan. ya silakan. Tapi mungkin di luar materi kan ini jadwalnya minggu depan hari Jumat kalau nggak salah ya Kak. Iya. Kalau hari Jumat itu waktunya jam berapa Kak? Sama jam 10 juga. Oh, sampai jam 12. Iya, mungkin Ya, ya. sampai jam 11. Oh, iya. Iya Kak, itu saja Kak. Kalau untuk minggu depan itu kita mulai di hari Jumat. Iya. Kalau untuk waktunya saja itu setiap pertemuan kita mulai pada jam 10 sampai jam 12. Iya, paling lama jam 12. Ini juga saya kirimkan saya kirim saya di kolom chat. Dari Interaction Design Foundation itu kayak literatur di situ. Ini biasa ku pakai belajar. Kayak misalnya ada ku cari, di sini cari. Tapi berbahasa Inggris. Silakan pakai saja. Kalau Google. Oh, itu ada. Yang kemarin juga minta icon ya. Kak, tadi ada pertanyaan dari Diki Nur Yunus. Yes. Bagaimana itu tahapannya Kak redesign UIN yang sebelumnya sudah ada di dalam suatu tim atau startup, atau hanya meredesain bagian yang sekiranya perlu diredesain atau semuanya? Oke, kayak bersifat redesign ya. Nah, kalau bersifat redesign, di sini kita lihat lagi ini desain prosesnya. Kalau kita pakai metode design thinking ya, kita sangkutkan saja dengan masalah design thinking karena kita kan pakai design thinking. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi kan, design thinking ini bersifatnya non-linear. Kalau misalnya kita kayak istilahnya tadi pertanyaannya kan bagaimana tahapnya Kak meredesain UI yang sebelumnya sudah ada nih dalam satu tim atau startup.
atau hanya redesign bagian sekitar perlu diredesign sebelumnya. Nah, sebelum diredesign, di sini kita masuk dulu di tahap UT, usability testing. Kayak kita dulu cari tahu dulu apa sih yang menjadi kendala yang dialami pengguna. Karena kalau kita mau redesign, kalau kita mau mengubah kayak istilahnya ada sedikit elemen-elemen atau layout-layout yang kita ubah, pasti kan ada kendalanya yang dialami oleh pengguna kan. Nggak mungkinlah kita nge-redesign tanpa ada data seperti itu. Kapan kita mau nge-redesign tanpa ada datanya seperti itu, itu kayak istilahnya nggak baik. Karena kenapa? Kan tujuan kita kan kebutuhan untuk pengguna. Jadi sebelumnya kita dulu adakan usability testing dulu sama pengguna. Nah, di situ kita bisa ambil data bahwa apa sih yang menjadi kendalanya, mulai dari aplikasinya, apa sih yang menjadi kebutuhannya, atau apa yang menjadi kesulitan mengaksesnya. Itu kita bisa juga tahu apakah aplikasi ini atau produk ini mudah nggak digunakan. Nah, nanti di sini juga di study case kita, pada saat masuk di usability testing, kita bisa tentukan di situ bahwa apakah produk yang kita buat ini baik, apakah produk ini memudahkan pengguna atau tidak. Jadi di sini juga memberikan motivasi ke teman-teman yang mau belajar. Jadi nggak perlu berpikir saya ini secara visual jelek kak, ini secara visual nggak baik kak. Jangan pikirkan itu. Bahkan anak UX mengatakan yang paling utama itu prosesnya. Kalau dari segi visualnya nggak dibutuhkan sebenarnya pertamanya. Kapan produk yang kita buat visualnya nggak terlalu baik, tapi sangat mudah digunakan oleh pengguna, itu yang dicari-cari. Karena banyak itu dari startup secara visual, keren sekali visualnya, bagus secara visual, tapi kenapa ndak tren? Terus kenapa ndak dibutuhkan? Kenapa orang itu ndak terlalu pakai produknya? Karena kenapa? Mungkin di situ kita bisa lihat apakah produk yang dia buat itu baik, apakah produk itu memudahkan, apakah produk itu memecahkan masalah. Nah, nanti kita bahas tentang masalah ide. Katanya di situ kita lihat di situ karena ide-ide itu terbagi 3 bagian loh. Terbagi 3 nanti bagiannya. Nanti kita jelaskan. Bukan hanya memecahkan masalah. Ide itu bukan hanya memecahkan masalah. Ada 2 lagi yang tidak kita sadari. Apa itu pencarian ide? Bukan hanya memecahkan masalah tok saja. Kayak istilahnya kayak mungkin cara pikir ide itu memecahkan masalah, bukan loh. Coba pikirkan, misalnya Instagram, kira-kira memecahkan masalah nggak tuh? TikTok memecahkan masalah nggak TikTok? Twitter memecahkan masalah nggak? Beda Gojek, ya kan? Beda Gojek memecahkan masalah. Nah, itu masuk di kategori mana Ki? Jadi itu perlu namanya usability testing. Makanya anak UI sangat dibutuhkan di dunia startup. Karena kenapa? Kayak istilahnya karena anak UI dan UX. Karena kenapa? Ialah akan menentukan apakah produk itu siap untuk dibuat atau enggak. Nah, makanya istilahnya programmer UI UX itu dan yang lainnya itu saling berkesinambungan semua. Saling harus ada semua di situ. Karena kenapa? Kurang satu saja. Misalnya UX-nya bagus, data-datanya bagus, tapi secara visualnya orang nggak suka bentuknya tuh. Apa kayak jeleknya ini modelnya, ya toh nggak mau lagi. Nah, itu juga nggak berpengaruh juga pada pengguna. Jadi jawabannya tadi untuk siapa itu Diki Nur Yunus, pertama lakukan dulu usability testing untuk mencari data-data dari penggunanya, apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang menjadi kebutuhannya, dan apakah memudahkan atau tidak. Ketika sudah dapat, lakukan nih redesign. Redesign apakah dimasukkan lagi di yang tadi di sini, yang ini dimasukkan lagi di define atau tidak. Yang jelas sudah ditahu dulu masalahnya, sudah paham nih, baru bisa di redesign. Tapi jangan sekali-kali nge-redesign tanpa ada data-data, karena itu akan kayak main 2 kali jadi nggak ada ditahu keinginannya orang baru kita buatkan gitu sih. Bisa teman-teman juga baca lengkapnya, banyak penjelasan tentang redesign di medium.com. Di situ paling sering saya baca-baca di Medium, karena di situ paling banyak
study case di situ langsung akan jelaskan dari awal study case-nya. Ada juga redesign. Kalau redesign juga bisa dilihat di Behance. Di Behance di situ lengkap ki biasa. Beda di Dribble mah itu bentuk visual saja. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Gimana teman? Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Terus saya kirim kapan? Untuk teman-teman Kak, mungkin ada yang mau bertanya. Ini yang kirim ini untuk icon, remix icon. Itu bisa langsung di copy paste aja di situ. Kalau misalnya butuh icon, nanti aku kirim juga di grup. Oh iya. Tapi bisa copy aja di situ. Ini teman Kak Brandi mengirim link untuk icon di chat. Nanti juga dia akan mengirim linknya di grup Telegram. Oke. Bagaimana teman? Mungkin masih ada yang kurang paham, silakan saja aktifkan mic-nya atau lewat chat saja kalau memang. Sudah ada, tunggu nanti tuh saya kasih linknya. Ya, Kak, bisa Kak? Silakan. Ya, silakan saja. Bagaimana Kak kalau di dalam satu kondisi itu kita sudah pahami semua kebutuhannya user melalui di metode empathize dan define, tapi pada saat implementasi di developnya itu mungkin agak ribet di logikanya atau programmer itu belum sampai di tahap itu Kak, bagaimana itu pendapat? Iya benar banget. Pertanyaannya menarik sekali, di Hermawan. Ini kita bahas masalah tim. Disinilah kita sebenarnya jarang kita dapatkan kerja tim. Makanya ini sebenarnya kalau kita pakai metode design thinking itu menggunakan kalau kita kerja tim. Jadi makanya setiap kita membuat satu keputusan pasti komunikasi terus sama developer juga. Karena kenapa? Kita pikirkan juga biasa itu masalah yang hasil riset kita sudah kita dapat dan hasil usability test ini sesuai dengan keinginan user, tapi biasa terkendala lagi di developer, pengembang atau programmernya kan. Biasa lagi terkendala di programmernya. Itu biasa juga. Jadi di sini sekali lagi harus komunikasi dengan programmer. Jadi kayak kalau teman-teman sudah kerja di suatu perusahaan, pasti seperti itu. Ada meeting sama tim, ada rapat sama timnya saja. Tapi suatu saat nanti pasti sebelum memutuskan sesuatu ya rapatnya itu bersifat ada programmer di situ, ada data scientist dan sebagainya. Itu kumpul di situ. Tapi biasanya bukan semua sih, kayak leadernya di UI UX-nya, leadernya di user researcher-nya, dan leadernya di UI design-nya kumpul untuk memastikan bahwa ini desain, ini solusi bisa nggak dieksekusi sama programmer gitu. Itu hal yang biasa terjadi sebenarnya dalam tim dan dalam tim. Itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan itu biasa juga kewalahanku sih ya. Kalau misalnya buat desain, selalu berpikir Kak, yang sampai begini desainnya bagus nih ya, sesuai dengan yang diinginkan di data-datanya, tapi nanti Kak programmer kewalahan lagi. Secara visual bagus juga, tapi programmer kewalahan bikin. Itu harus juga berpikir di situ. Makanya komunikasi dengan baik sama programmernya. Oh iya, siap Kak. Karena sering juga jadi masalah bagi saya juga Kak.
Ah, sama begitu ya saya. Ya, mau kasih saja sama programmer. Oke. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau udah enggak ada, nanti bertanya aja di Telegram atau WA. Di situ Ya, pasti dijawab sih kalau ada. Nanti dikirim, kalau misalnya ada mau bertanya tentang link-link, nanti dikirimkan link di situ. Link belajar. Nah, oke. Lanjut Kak, cepat. oh iya, mungkin sampai di sini aja kali ya, karena kalau kita mau lanjut materi selanjutnya kan kayak gantung di waktunya toh. Sementara pembahasan di idiot itu agak panjang juga. Paling panjang nanti itu di prototyping, karena sebelum prototyping kita kan belajar nanti juga, sebelum kita ngedesain harus belajar dulu tools-toolsnya Figma, plugin-plugin, istilahnya basic-basicnya semua dulu. Nah di situ agak panjang nanti di situ. Nah, dan teman-teman juga bisa nanti di situ buka Phantom juga laptopnya, sementara lihat baru praktekkan juga langsung. Oke, mungkin sekian ya. Jadi minggu depan ini Kak, kita langsung praktek langsung ke Figma-nya ya? Hari Sabtunya, minggunya kan kita masih di ide, pencerahan idenya. Oh iya. Oke, nanti kirim. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk minggu depan, yaitu pembahasan ketiga, di mana yang pertama itu next process atau idea. Yang pertama brainstorming, kedua prioritas idea, yang ketiga information arsitektur, yang keempat user flow. Itu yang akan mungkin dibahas untuk minggu depan. Dan untuk join Telegram mungkin sudah dikirim lewat chat ya, yang dikirim oleh DSC Winam. Mungkin bisa diklik itu untuk masuk ke grup Telegramnya. Selanjutnya yaitu mungkin teman-teman bisa mengisi untuk saran dan keluh kesahnya untuk materi hari ini. Dan saya sudah share linknya di chat. Oke, kalau sudah selesai isi untuk feedbacknya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada pemateri karena telah memaparkan materinya, dan juga terima kasih kepada teman-teman karena masih sempat menghadiri pada pertemuan kedua kali ini, dan juga jangan lupa untuk hadir di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, karena kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa itu desain UX. Cukup sekian dari saya. Saya tutupi dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya karena telah sempat berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Ya, sampai jumpa minggu depan untuk pembahasan selanjutnya.